Di jantung kota yang tak pernah hening, sebuah benteng marmer menjulang kokoh, menyimpan cerita-cerita yang tak pernah sepenuhnya terucap. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah monumen yang seharusnya menjadi rumah bagi suara jutaan jiwa, namun seringkali hanya menggema dengan bisikan-bisikan kekuasaan yang licin. Tembok-temboknya yang dingin telah menjadi saksi bisu dari harapan yang bertunas laksana bunga di musim semi, lalu layu di bawah terik ambisi yang membakar. Dinding-dindingnya menyimpan rahasia, dari sidang-sidang yang menentukan nasib bangsa, hingga jeritan rakyat yang teredam di balik pintu-pintu berat. Hari ini, kita bukan sekadar menyaksikan, kita menyelam ke dalam lorong-lorong gelap sejarah, mengupas lapis demi lapis jejak DPR dari benih ide di masa penjajahan, hingga bayang-bayangnya di era modern. Ini bukan hanya kisah tentang sebuah lembaga, ini adalah penyelidikan tentang jiwa demokrasi kita. Sebuah jiwa yang kadang berkilau laksana permata, kadang tertutup debu kepentingan. Mari kita dengarkan bisikan di balik kubah hijau itu, membuka tabir yang selama ini menyelimuti harapan dan kekecewaan sebuah bangsa. Mari kita melangkah mundur ke masa ketika Indonesia masih terbungkus dalam belenggu penjajahan. Di awal abad ke-20, di bawah cengkraman kolonial Belanda, tanah ini bukan hanya dirampas hasil buminya, tetapi juga suaranya. Namun, di tengah derap sepatu besi penjajah, sebuah benih kecil bertunas di hati para pemikir bangsa. Mereka, dengan mata yang penuh api, membayangkan sebuah dewan, sebuah wadah suci tempat jeritan petani di sawah berlumpur, dan bisikan nelayan di tepi laut, yang asin bisa bergema, menembus dinding-dinding kekuasaan asing. Volksraad, Dewan Semu yang didirikan Belanda pada 1918, hanyalah cermin retak dari harapan itu. Ia bukan wadah sejati, melainkan fata morgana, tempat elit terpilih duduk sebagai boneka, hanya untuk menyenangkan tuan-tuan berjas putih dari negeri jauh. Namun, di balik tirai penindasan yang tebal itu, Soekarno, Hatta, dan Syahrir merajut rencana dengan benang-benang keberanian. Di ruang-ruang rahasia, di tengah ancaman penjara dan pengasingan, mereka menabur fondasi demokrasi yang kelak akan menjulang bagai pohon beringin. Mereka terinspirasi oleh gagasan Barat tentang perwakilan rakyat, namun membumbuinya dengan jiwa gotong royong yang mengalir dalam darah Nusantara. Hingga akhirnya, setelah proklamasi kemerdekaan bergema pada 17 Agustus 1945, benih itu menemukan tanah subur. Pada 29 Oktober 1945, hanya 2 bulan setelah kemerdekaan, DPR pertama bersidang di Yogyakarta, bukan di Istana Megah, melainkan di ruang sederhana yang dikelilingi asap perang dan aroma harapan yang masih rapuh. Sidang itu, di tengah ancaman agresi militer Belanda, adalah embrio dari sebuah mimpi besar, mimpi tentang suara rakyat yang tak lagi bisa dibungkam. Di tahun-tahun awal kemerdekaan, DPR berdiri bagai mercusuar harapan di tengah samudra badai. Indonesia yang baru lahir itu rapuh, dikelilingi ancaman dari penjajah yang enggan pergi dan konflik internal yang mengoyak persatuan. Sidang-sidang DPR yang seringkali harus berpindah tempat demi menghindari serangan musuh, menjadi medan pertempuran ide untuk menentukan arah bangsa. Di ruang-ruang sederhana, di bawah cahaya lampu temaram, para anggota berdebat dengan penuh semangat bagaimana membangun negara yang adil di atas puing-puing penjajahan. Pada 1950, setelah pengakuan kedaulatan, DPR mulai menemukan bentuknya yang lebih kokoh. Sidang konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar Permanen menjadi panggung pergulatan sengit antara berbagai aliran, nasionalis, Islam, hingga sosialis. Masa ini, seperti yang dijelaskan dalam buku klasik The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia pada tahun 1962 karya Herbert Faith, adalah periode emas demokrasi liberal, di mana DPR dan partai-partai politik berusaha menjalankan sistem multipartai dengan semangat idealis. Namun, idealisme itu rapuh di hadapan kenyataan. Ketegangan politik ditambah intervensi militer dan tekanan asing membuat DPR seringkali tak berdaya menghadapi gejolak yang lebih besar. Puncaknya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, membubarkan konstituante dan mengakhiri era demokrasi liberal. DPR pun berubah wajah, bukan lagi sebagai penyeimbang kekuasaan, melainkan sebagai alat dalam demokrasi terpimpin. Suara rakyat yang sempat bergema di ruang-ruang sidang, kini teredam oleh bayang otoritarianisme yang menyelimuti. Masa ini adalah babak pertama dari kekecewaan, sebuah mercusuar yang goyah di tengah ombak besar kekuasaan. Ketika Orde Baru lahir di tengah kekacauan berdarah 1966-1967, DPR memasuki babak tergelap dalam sejarahnya. Di bawah cengkraman besi Soeharto, lembaga yang seharusnya menjadi benteng rakyat ini berubah menjadi alat semata. Julukan stempel karet melekat erat. Setiap kebijakan pemerintah, betapapun pahit bagi rakyat, disahkan tanpa perlawanan berarti. Anggota DPR yang sebagian besar berasal dari Golkar sebagai mesin politik rezim duduk dalam keheningan yang terpaksa, sementara suara oposisi dipadamkan dengan tangan besi. Sidang-sidang hanyalah formalitas,
dan suara rakyat hanyalah ilusi yang dikemas dalam retorika pembangunan yang megah namun kosong. Di balik tembok Senayan yang sunyi, rakyat menderita dalam diam. Kebijakan seperti transmigrasi dan eksploitasi sumber daya alam seringkali mengorbankan masyarakat kecil tanpa ruang bagi DPR untuk menjadi suara mereka. Seperti yang dianalisis dalam buku Opposing Suharto, Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia pada 2005. Karya Edward Aspinall, DPR pada masa ini bukanlah lembaga legislatif sejati, melainkan bagian dari struktur otoritarian yang dirancang untuk mempertahankan kontrol Soeharto. Data historis menunjukkan bahwa selama 32 tahun Orde Baru, hampir tidak ada undang-undang yang ditolak oleh DPR. Sebuah gambaran menyedihkan tentang hilangnya independensi. Namun, bahkan dalam kegelapan terdalam, bara perlawanan tetap menyala. Di sudut-sudut kampus, di desa-desa terpencil, mahasiswa dan aktivis berbisik tentang kebebasan. Demonstrasi kecil meletus, meski seringkali dibungkam dengan kekerasan. Tragedi Trisakti pada 1978, di mana mahasiswa tewas dalam protes terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, menjadi luka terbuka yang mengingatkan kita bahwa suara rakyat tak bisa selamanya dipadamkan. Era Orde Baru adalah masa di mana DPR kehilangan jiwanya, berubah menjadi cangkang kosong yang hanya bergema dengan perintah penguasa. Namun, di balik kesunyian itu, badai perubahan mulai mengumpulkan kekuatan. Mei 1998, Jakarta terbakar dalam api perubahan. Jalanan dipenuhi rakyat yang tak lagi mau diam. Mahasiswa dengan buku dan spanduk, buruh dengan tangan mengepal, ibu-ibu dengan air mata kemarahan. Semua bersatu menuntut kebebasan. Gedung DPR yang selama puluhan tahun menjadi simbol penindasan, kini diduduki oleh rakyat sendiri. Mahasiswa mendaki atap kubah hijau, mengibarkan bendera perlawanan, sementara di dalam, para anggota menyaksikan akhir dari sebuah zaman. Soeharto jatuh, dan reformasi lahir dari darah, asap, dan air mata yang tumpah di jalanan ibu kota. DPR bangkit dari abu Orde Baru sebagai simbol harapan yang baru ditempa. Amandemen UUD 1945 memberikan kekuatan lebih pada lembaga ini. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan diperkuat untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Pemilu tahun 99 yang menjadi pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia, membawa wajah-wajah baru ke Senayan, anggota dari berbagai partai yang mewakili keragaman aspirasi rakyat. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, suara rakyat terdengar lebih nyaring melalui wakil-wakil yang mereka pilih dengan tangan mereka sendiri. Namun, kebangkitan ini bukan tanpa cacat. Reformasi membuka pintu bagi kebebasan, tetapi juga bagi ambisi dan kepentingan pribadi yang terselubung. DPR yang baru ini harus belajar berjalan di tengah euforia demokrasi, dengan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, dan retakan-retakan baru yang mulai terlihat di bawah permukaan. Era ini adalah permulaan dari harapan, namun juga awal dari tantangan yang lebih kompleks, sebuah babak di mana rakyat dan wakilnya harus menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalu. Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur naik ke tampuk kekuasaan sebagai presiden pertama era reformasi, membawa seberkas harapan di tengah puing-puing krisis ekonomi 97 dan luka politik Orde Baru. Dengan latar belakang sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, Gus Dur melambangkan pluralisme dan kelembutan, sebuah angin segar bagi bangsa yang lelah dengan kekerasan dan otoritarianisme. DPR yang baru saja mendapatkan kembali taringnya melalui reformasi, menjadi pusat perhatian dunia politik. Dengan komposisi anggota yang beragam dari pemilu 1999, termasuk PDIP sebagai pemenang dan Golkar yang masih kuat, sidang-sidangnya mencerminkan demokrasi yang baru belajar melangkah, penuh semangat namun tersandung di setiap tikungan. Namun, transisi ini jauh dari mulus, seperti kapal yang berlayar di laut berombak. Gus Dur, dengan visi reformasi yang berani, sering berbenturan dengan DPR yang haus akan kontrol dan pengaruh. Debat-debat panas mewarnai ruang sidang, terutama tentang kebijakan-kebijakan kontroversial seperti pembubaran Departemen Penerangan, sebuah langkah yang dipuji sebagai tonggak kebebasan pers, namun dikritik karena kurangnya koordinasi dan kesiapan institusional. Ketegangan itu memuncak pada 2001, ketika skandal Blogate dan Brunegate muncul, menyeret nama Gus Dur ke dalam tuduhan penyalahgunaan dana negara. DPR, dengan kekuatan barunya sebagai penyeimbang eksekutif, melancarkan mosi tidak percaya, dan pada 23 Juli 2001, bersama MPR, mereka melengsarkan Gus Dur dalam sidang istimewa, sebuah peristiwa yang mencatatkan sejarah sebagai pemakzulan presiden pertama di Indonesia pasca reformasi. Di luar tembok megah Senayan, rakyat menyaksikan dengan hati yang terbelah. Krisis ekonomi masih menggerogoti kehidupan sehari-hari. Harga beras melambung, pekerjaan hilang, dan pasar-pasar desa dipenuhi wajah-wajah putus asa. Suara mereka, dari pedagang kecil hingga petani gurem, sering tenggelam dalam gemuruh konflik elit yang bergema di ruang sidang. Era Gus Dur adalah cermin dari perjuangan, sebuah babak di mana DPR mulai berdiri tegak sebagai penjaga demokrasi, namun sering tersandung oleh ambisi dan bayang masa lalu yang masih menghantui.
Juli 2001, Megawati Soekarnoputri naik sebagai presiden, menggantikan Gus Dur di tengah suasana politik yang masih membara bara yang belum padam. Sebagai pemimpin dari PDIP, partai terbesar di DPR saat itu, Megawati membawa dukungan kuat dari legislatif, sebuah keuntungan yang seharusnya memuluskan roda pemerintahan. Ini adalah masa untuk menyembuhkan luka bangsa, untuk membawa stabilitas setelah gejolak yang panjang. Namun bayang ketidakpastian terus menyelimuti seperti kabut pagi yang enggan sirna. DPR di era ini mulai menunjukkan peran legislasi yang lebih terorganisir, seperti mesin tua yang perlahan menemukan iramanya. Undang-undang penting seperti UU Otonomi Daerah disahkan untuk memperkuat desentralisasi pasca Orde Baru, memberikan harapan bagi daerah-daerah terpencil untuk mengatur nasib mereka sendiri. Namun, implementasinya sering tersandung pada ketimpangan antar daerah. Jawa berkembang, sementara Timur Indonesia tertinggal. Tragedi bom Bali pada Oktober 2002 mengguncang negeri bagai petir di malam gelap, dan DPR bergerak cepat mempercepat UU anti-terorisme. Meskipun langkah ini menuai kritik karena dianggap mengorbankan hak asasi demi keamanan yang rapuh. Hubungan Megawati dengan DPR tak selalu harmonis, seperti tarian yang kadang selaras, kadang pincang. Sebagai presiden perempuan pertama, ia menghadapi kritik tajam, kadang diselimuti nada patriarkal yang mencerminkan budaya politik masa itu. Di mata rakyat, DPR tetap terasa jauh bagai bintang di langit malam. Meski ekonomi perlahan pulih, kesenjangan sosial dan kemiskinan masih menganga laksana jurang yang tak kunjung tertutup. Rakyat di pelosok, dengan tangan kasar dari kerja keras, masih memandang Senayan sebagai istana yang tak pernah benar-benar mendengar bisik kesengsaraan mereka. Era Megawati adalah masa pemulihan yang rapuh, di mana DPR mulai menemukan ritme, namun belum sepenuhnya menjadi rumah bagi suara-suara yang terpinggirkan. Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih sebagai presiden pertama melalui pemilu langsung, sebuah tonggak demokrasi yang membawa angin harapan bagai embun pagi setelah malam yang panjang. Dengan latar belakang militer, namun gaya kepemimpinan yang tenang, SBY menjanjikan stabilitas dan pembangunan. Dan DPR dengan wajah baru pasca pemilu 2004, berdiri sebagai mitra penting dalam agenda besar itu. Dua periode kepemimpinannya hingga 2014 adalah masa di mana Indonesia tampak melangkah dengan mantap. Namun di balik permukaan yang tenang, arus bawah yang gelap mulai menggerus fondasi. Di awal kepemimpinan, DPR menunjukkan kemampuan untuk bersinergi dengan pemerintah di saat-saat genting. Ketika tsunami Aceh menghantam pada Desember 2004, menghancurkan ribuan nyawa dan desa-desa di ujung Sumatera, DPR bergerak cepat menyetujui anggaran rekonstruksi, membawa secercah harapan di tengah puing-puing duka. Undang-undang seperti UU Keterbukaan Informasi Publik pada 2008 menjadi mercusuar kecil untuk transparansi. Meskipun implementasinya seringkali tersandung pada tembok birokrasi yang tebal. Ini adalah masa di mana DPR tampak seperti pilar yang kokoh, mendukung visi pembangunan SBY dengan langkah-langkah yang terukur. Namun, di balik fasad stabilitas itu, borok korupsi mulai terbuka laksana luka yang terus berdarah. Skandal demi skandal melibatkan anggota DPR mencoreng nama lembaga ini dengan tinta hitam yang sulit dihapus. Kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 yang melibatkan sejumlah anggota DPR menjadi pukulan awal. Kemudian, kasus Hambalang pada 2012, proyek olahraga yang syarat penyimpangan, menyeret nama-nama besar dari partai penguasa, termasuk Demokrat yang menjadi kendaraan politik SBY. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, puluhan anggota DPR dari berbagai periode terjerat kasus korupsi selama era ini. Sebuah fakta yang dianalisis dalam buku Corruption and Law in Indonesia pada tahun 2012 karya Simon Budd, yang menyoroti bagaimana korupsi telah menjadi penyakit sistemik di lembaga legislatif. Rakyat yang awalnya memandang SBY dan DPR sebagai harapan baru, mulai kehilangan kepercayaan seolah daun yang gugur di musim kemarau. Demonstrasi kecil meletus di berbagai kota, menuntut akuntabilitas yang tak kunjung tiba. Survei kepercayaan publik pada masa itu menunjukkan penurunan tajam terhadap DPR, mencerminkan kekecewaan yang mengakar. Era SBY adalah lukisan kontradiksi, stabilitas dan pembangunan di permukaan, namun retakan korupsi dan kekecewaan menggerogoti dari dalam, meninggalkan luka yang sulit sembuh hingga akhir masa jabatannya pada 2014. Oktober 2014, Joko Widodo atau Jokowi naik ke tampuk kekuasaan dengan janji perubahan yang berakar dari rakyat, berasal dari latar belakang non-elit. Seorang tukang kayu yang menjadi wali kota lalu gubernur, ia membawa harapan bagai angin sejuk di tengah terik kekecewaan politik. DPR dengan komposisi baru pasca pemilu 2014 menghadapi era polarisasi politik yang semakin tajam, di mana garis antara koalisi dan oposisi seringkali mengaburkan visi bersama.
Selama 2 periode hingga 2024, perjalanan DPR adalah cermin dari dinamika demokrasi modern, antara ambisi pembangunan yang megah dan jeritan rakyat yang tak kunjung didengar. Di awal kepemimpinan, DPR menjadi mitra Jokowi dalam agenda infrastruktur yang menjulang bagai monumen modern. Anggaran triliunan rupiah mengalir untuk proyek-proyek raksasa, tol Trans Jawa yang membelah pulau, kereta cepat yang menghubungkan kota, hingga rencana ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan. Ini adalah visi pembangunan yang memukau. Namun di balik kemegahan itu, suara-suara kecil dari masyarakat lokal sering terabaikan. Petani kehilangan tanah leluhur, nelayan kehilangan laut mereka, dan kritik membanjir bagai hujan deras di musim badai, menuduh DPR dan pemerintah lebih memihak pada kepentingan korporasi daripada rakyat kecil. Hubungan Jokowi dengan DPR seringkali tegang, seperti tali yang ditarik dari dua ujung. Koalisi yang rapuh dan oposisi yang vokal, terutama dari Gerindra dan PKS di periode pertama, membuat sidang-sidang berubah menjadi medan perang verbal, penuh retorika yang kadang lebih mencari simpati publik daripada solusi. Puncak konflik datang pada Oktober 2020 dengan pengesahan UU Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang dirancang untuk mempermudah investasi, namun menuai badai protes. DPR, yang mayoritas mendukung pemerintah, mengesahkan undang-undang ini di tengah sorak-sorai kritik dari buruh, mahasiswa, dan aktivis. Jalanan Jakarta dan kota-kota besar membara dengan demonstrasi. Rakyat berteriak di depan tembok Senayan, menuduh DPR mengkhianati aspirasi mereka demi oligarki yang tak terlihat. Survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, pada 2022 menunjukkan kepercayaan publik terhadap DPR merosot di bawah 55%, sebuah angka yang mencerminkan kekecewaan mendalam. Namun, di sisi lain, era Jokowi membawa kemajuan transparansi yang tak bisa diabaikan. Sidang DPR kini disiarkan langsung, data legislasi dapat diakses melalui situs resmi, dan media sosial menjadi ruang bagi rakyat untuk menyuarakan kritik secara instan. Namun, transparansi ini seringkali terasa hampa. Jarak antara Senayan dan rakyat tetap menganga bagai jurang yang tak kunjung tertutup. Rakyat melihat sidang, tetapi tidak merasa didengar. Era Jokowi adalah lukisan dari bangsa yang terbelah, antara kilauan pembangunan yang membanggakan dan bayang kekecewaan yang membekas di hati mereka yang terpinggirkan. Di sepanjang perjalanan panjang DPR, ada bayang gelap yang terus mengikuti bagai hantu yang enggan pergi. Korupsi, skandal, dan pengkhianatan kepercayaan rakyat. Lembaga yang seharusnya menjadi benteng suara rakyat ini seringkali berubah menjadi ladang kepentingan pribadi, tempat integritas dilumat oleh godaan kekuasaan dan harta. Dari era reformasi hingga masa modern, skandal demi skandal telah mencoreng nama DPR dengan tinta hitam yang sulit dihapus, meninggalkan luka mendalam di hati bangsa. Salah satu skandal terbesar yang mengguncang kepercayaan publik adalah kasus EKTP pada 2017 yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi, namun melibatkan jejak dari periode sebelumnya. Proyek kartu identitas elektronik ini, yang seharusnya menjadi langkah modernisasi, berubah menjadi ladang korupsi senilai triliunan rupiah, menyeret nama-nama besar di DPR dan pemerintahan. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah, sebuah angka yang memukul telak rakyat kecil yang masih berjuang untuk makan sehari-hari. Kasus ini menjadi simbol dari penyakit sistemik yang terus menggerogoti lembaga legislatif. Skandal lain, seperti kasus Hambalang pada 2012 di era SBY, juga menjadi noda yang tak terhapus. Proyek pusat olahraga ini, yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional, malah menjadi sarang penyimpangan, menyeret anggota DPR dari partai penguasa. Ini bukanlah kasus terisolasi. Dari suap anggaran, perjalanan dinas yang disalahgunakan, hingga tuduhan konflik kepentingan, DPR seringkali menjadi sorotan media dengan alasan yang salah. Menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional pada 2023, Indonesia masih berada di peringkat 115 dari 180 negara, dan DPR kerap disebut sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi pada citra buruk ini. Di luar tembok Senayan, rakyat menjerit dalam kemarahan dan kekecewaan. Demonstrasi demi demonstrasi mewarnai halaman gedung DPR, dari mahasiswa yang menuntut keadilan hingga buruh yang menolak kebijakan yang memiskinkan mereka. Setiap spanduk yang dikibarkan, setiap teriakan yang bergema adalah cerminan dari kepercayaan yang retak. Seperti kaca yang pecah berkeping-keping, sulit untuk disatukan kembali. Skandal ini bukan sekadar angka atau berita. Ini adalah luka di hati rakyat. Sebuah pengingat pahit bahwa rumah yang seharusnya melindungi mereka seringkali justru menjadi sarang pengkhianatan. Hari ini, DPR berdiri di persimpangan sejarah yang penuh teka-teki, di ujung lorong gelap yang belum sepenuhnya terang. Generasi baru yang lahir dari era digital dan penuh semangat perubahan menuntut transparansi bagai sinar matahari yang menembus kabut pagi. Sidang DPR kini disiarkan langsung. Data legislasi dibuka untuk publik, dan media sosial menjadi ruang di mana kritik rakyat bergema dengan lantang, sebuah langkah kecil menuju keterbukaan. Namun, langkah ini masih terasa rapuh.
seperti jembatan tua yang berderit di bawah beban masa lalu. Bayang-bayang polarisasi politik terus menghantui, memecah DPR menjadi kubu-kubu yang seringkali lebih mementingkan retorika daripada solusi. Konflik kepentingan, godaan korupsi, dan jarak emosional antara Senayan dan rakyat kecil masih menjadi dinding tebal yang sulit ditembus. Namun, di tengah bayang gelap itu, ada seberkas cahaya yang mulai menyala. Gerakan Open Parliament menjadi angin segar, membuka jendela-jendela transparansi yang selama ini tertutup rapat. Aktivis muda, akademisi, dan masyarakat sipil terus mendorong reformasi internal, dari kode etik yang lebih ketat hingga pengawasan yang lebih independen. Mari kita bayangkan sebuah masa depan di mana DPR bukan lagi benteng yang jauh, melainkan rumah terbuka bagai beringin rindang. Tempat setiap jeritan dari petani di lereng gunung dan bisikan dari nelayan di tepi laut menemukan gema. Masa depan di mana kubah hijau itu bukan simbol jarak, tetapi simbol persatuan yang hangat. Perjalanan menuju sana masih panjang, penuh liku dan rintangan, namun setiap langkah kecil, setiap suara yang didengar adalah batu bata untuk membangun rumah sejati rakyat.